Ya kenapa sampai saat ini itu masih banyak banget orang yang mau bangun personal branding. Dan aku lihat tren ini itu udah rame sejak tahun 2024 akhir. Dan mungkin udah rame dari sebelumnya juga. Karena waktu itu aku itu sempat buat konten tentang personal branding. Judulnya dari misterius jadi personal branding. Dan ketika aku upload itu hasilnya bagus banget. Banyak yang relate, banyak yang likes, komen, share dan juga save. Dan ini sedikit membuktikan kalau memang banyak orang yang mau bangun personal branding. Dan aku lihat trennya itu masih ramai sampai saat ini. Bahkan makin banyak orang yang mau bangun personal branding saat ini di tahun 2025. Karena kemarin aku itu sempat bahas lagi personal branding dan baru seminggu aku langsung adain free webinar. Dan ternyata banyak yang mau ikut. Dan sekarang konten-konten personal branding juga banyak yang naik. Dan ini sedikit membuktikan juga kalau sampai saat ini itu makin banyak orang yang mau bangun personal branding. Dan di webinar kemarin aku itu sempat tanya ke pesertanya, kenapa sih kalian itu mau bangun personal branding? Jawabannya berbagai macam. Ada yang mau dikenal banyak orang, ada yang mau bangun identitas digital, bahkan ada yang mau dapetin income tambahan dari punya personal branding. Ya itu semua nggak ada yang salah ya, karena itu semua kan merupakan manfaat dan benefit dari punya personal branding. Dan aku sendiri udah merasakan manfaat itu, bahkan manfaat-manfaat lainnya. Karena aku sendiri udah bangun personal branding lewat konten-kontenku dari tahun 2020. Yang berarti udah 5 tahun lebih aku bangun personal branding lewat konten di sosial media. Dan sejak tahun 2020 itu juga aku udah merasakan banyak banget manfaat dari punya personal branding. Banyak banget peluang yang hadir dalam hidup aku. Banyak banget perubahan besar dalam hidupku. Bahkan ada peluang-peluang yang sebelumnya nggak pernah aku pikirkan tapi bisa terjadi dalam hidupku. Yaitu terjadi karena aku bisa punya personal branding di sosial media. Dan ini mungkin menjadi satu alasan utama kali ya, kenapa sampai saat ini itu masih banyak banget orang yang mau bangun personal branding. Karena memang banyak manfaatnya, banyak benefitnya, bahkan nggak ada ruginya sama sekali. Tapi kenapa ya bisa sampai banyak banget yang mau bangun personal branding? Pasti kan kayak ada satu daya tarik utama atau mungkin satu alasan utama yang sampai akhirnya bisa menarik banyak minat orang untuk bangun personal branding di sosial media kan. Nah di video ini aku itu mau bahas hal itu. Aku mau ngebahas 3 alasan yang mungkin bisa menjadi sebuah daya tarik utama ataupun alasan utama hingga akhirnya makin banyak orang yang mau bangun personal branding di sosial media. Dan mungkin 3 alasan ini juga akan menguatkan diri kamu untuk segera mulai bangun personal brandingmu di sosial media. Ya, personal branding itu merupakan aset masa depan atau aset digital. Kenapa bisa disebut demikian? Karena ketika kita membangun personal branding, maka secara nggak langsung kita juga ngebangun trust dan kredibilitas. Karena 2 hal itulah yang menopang personal branding kita di sosial media. Dan ketika kita punya trust dan kredibilitas, kita bisa dipercaya oleh banyak orang, inilah yang merupakan aset yang bisa kita manfaatkan di era seperti saat ini. Apalagi di era seperti AI sekarang ini, itu banyak hal yang tergantikan. Banyak pekerjaan yang tergantikan. Tapi ada juga hal-hal yang gak bisa digantikan oleh AI. Salah duanya itu adalah trust dan kredibilitas. Human trust, itu yang gak bisa digantikan oleh AI. Sehingga ketika kamu punya personal branding dan bisa dipercaya oleh banyak orang, ini merupakan aset yang bisa bermanfaat untuk hidup kamu. Kamu bisa menarik banyak banget benefit dan manfaat dari aset tersebut, dari personal branding yang kamu miliki. Jadi memang punya personal branding itu merupakan privilege yang gak semua orang itu bisa punya. Karena dengan aset tersebut, dengan personal branding tersebut, kamu itu bisa memperluas relasi kamu, bisa menarik banyak peluang, bahkan bisa membantu kamu untuk membuat bisnis di era seperti saat ini. Yang paling aku rasakan dari dulu sampai saat ini, salah satu manfaat ataupun benefit dari punya aset tersebut ataupun personal branding tersebut adalah aku bisa memperluas relasiku. Ya, karena dari dulu aku itu orangnya kayak bukan yang tipe punya banyak teman. Temanku itu aja, yang deket-deket aja. Sehingga waktu dulu aku itu agak kesusahan untuk memperluas relasiku. Tapi semenjak aku punya personal branding itu kayak ngebuka pintu dan jalan untuk aku bisa memperluas relasiku. Karena dengan punya personal branding aku itu bisa kenal sama kreator-kreator hebat, sama orang-orang hebat, sama founder hebat. Bahkan dulu ada kreator yang aku idolakan sekarang malah mutualan di IG. Yaitu bisa terjadi karena aku punya personal branding. Aku berani nunjukin value-ku. Aku berani nunjukin skill dan kapasitas diriku. Sehingga aku ngebangun juga trust dan kredibilitas. Sehingga aku bisa lebih mudah untuk membangun relasi dan networking. Sehingga kalau kamu punya personal branding, pasti deh kamu itu pasti akan jauh lebih mudah untuk memperluas relasi kamu.
Dan ketika relasi kamu itu berkelas dan luas gitu ya, tentu kamu bisa memanfaatkan hal tersebut, entah itu untuk dapat ilmu, dapat kesempatan, peluang, dan masih banyak hal lainnya. Dan yang gak kalah luar biasanya ya, ketika kita punya aset personal branding, kita itu bisa terbantu ketika ingin membangun bisnis di era seperti sekarang. Apalagi di era creators ekonomi kayak sekarang, kita sebagai individu itu punya kesempatan yang sama untuk bisa dipercaya, untuk bisa memberikan impact yang luas seperti brand besar. Apalagi orang sekarang itu beli suatu produk ya, itu mungkin nggak cuman lihat produknya aja, tapi juga beli kepercayaan, beli value, bahkan beli cerita di balik produk tersebut. Jadi ketika kamu punya personal branding di era seperti saat ini, itu merupakan privilege yang sekali lagi nggak semua orang itu bisa punya. Karena itu merupakan aset yang sangat berharga yang bisa menarik banyak banget manfaat dan benefit untuk dirimu sendiri. Tadi, entah itu untuk memperluas relasi, ataupun untuk menarik peluang-peluang besar, ataupun untuk membangun bisnis di era seperti sekarang. Percaya atau enggak, personal branding itu merupakan magnet peluang. Ketika kamu punya personal branding yang impactful, bisa ngebantu banyak orang, pasti kamu juga akan bisa menarik banyak banget peluang dalam hidup kamu. Nggak cuman peluang yang kecil-kecil aja, tapi juga peluang-peluang besar, bahkan peluang-peluang yang nggak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Apalagi di era seperti saat ini ya, jago doang itu nggak cukup. Ketika kita punya skill, jago doang itu nggak cukup. Ketika kita cuma jago aja, itu bakal kalah sama orang yang skillnya itu biasa-biasa aja, tapi mereka bisa terlihat. Karena ketika kita bisa terlihat, kita itu bisa menarik peluang-peluang dalam hidup kita. Karena kita berani, kita bisa nunjukin skill kita, kapasitas kita, dan juga value kita. Sehingga peluang pun akan ketarik dengan sendirinya ke hidup kita. Sehingga kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk bisa mendapatkan banyak benefit dan manfaat. Jadi sekali lagi, kalau di era sekarang jago doang itu nggak cukup ya. Kita juga harus bisa terlihat, dan terlihat itu merupakan privilege. Dan privilege itu bisa didapatkan kalau kita berani membangun personal branding di sosial media. Karena apalagi di era sosial media dan konten itu kan tanpa batas ya. Kita bisa nge-reach banyak orang, ribuan orang, bahkan jutaan orang. Kita bisa meng-expand nilai diri kita, value diri kita, kapasitas diri kita. Kita bisa ngenalin ke banyak orang. Dan tentu ketika semakin banyak orang yang tahu, banyak orang yang kenal sama diri kita, tentu akan menarik banyak banget peluang dalam hidup kita. Peluang-peluang besar dan peluang-peluang yang mungkin nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan aku udah merasakan hal ini, aku bahkan sangat merasakan hal ini. Dimana ketika aku punya personal branding dan aku bangun personal branding sosial media, aku itu kayak bisa menarik banyak banget peluang dalam hidup aku. Kayak contohnya, yang paling berkesan adalah waktu tahun 2023. Waktu itu aku itu dapat peluang dan kesempatan untuk mengisi di suatu acara sebagai pemateri utama, di mana acara tersebut itu bukan acara yang kecil, tapi acara yang cukup besar dan berkolaborasi dengan salah satu brand besar di Indonesia. Dan ini paling berkesan, kenapa? Karena dulu dari TK sampai kuliah kemarin aku itu dikenal sebagai anak yang pendiam. Jarang banget ngomong, bahkan dulu kalau ngomong depan kelas pas presentasi aja itu gugupnya udah setengah mati, udah nggak tahu mau ngomong apa. Tapi siapa sangka di tahun 2023 aku dapat kesempatan dan peluang untuk menjadi pemateri utama di event yang gak kecil, dan event itu berkolaborasi dengan brand besar di Indonesia. Ya peluang itu bisa aku dapatkan karena ya aku punya personal branding. Aku berani nunjukin value-ku, aku berani nunjukin skill aku juga nunjukin, aku berani untuk kenalin diriku juga. Sehingga aku bisa ngebangun trust, kredibilitas, dan reputasi juga. Sehingga aku bisa menarik banyak banget peluang, bahkan peluang-peluang yang pernah aku pikirkan dalam hidupku. Jadi sekali lagi, mau percaya atau enggak, tapi harus percaya sih. Kalau misalnya personal branding itu merupakan magnet peluang, percaya deh, ketika kamu bisa dan berani bangun personal branding yang impactful di sosial media, pasti kamu bisa menarik banyak banget peluang dalam hidup kamu. Bakal banyak hal-hal besar yang datang kepadamu. Bahkan peluang itu bakal datang dengan sendirinya. Jadi sekali lagi, gak ada ruginya bangun personal branding, bahkan banyak banget untungnya. Salah satunya tadi, bisa menarik banyak peluang, dan itu mungkin menjadi alasan juga, dan daya tarik utama juga, kenapa sampai saat ini itu masih banyak banget orang yang mau bangun personal branding. Ya karena mereka ingin bisa menarik banyak peluang dalam hidup mereka. Dan kemudian yang alasan yang ketiga, dan mungkin ini menjadi sebuah alasan yang paling menarik, dan menjadi alasan utama, kenapa sampai saat ini makin banyak orang yang mau bangun personal branding. Yaitu personal branding bisa dijadikan sebagai sumber income tambahan. Ya mungkin sampai saat ini makin banyak orang yang mau bangun personal branding karena mereka mengharapkan bisa mendapatkan sumber income tambahan
dari personal branding mereka. Atau mungkin kamu salah satunya nih. Ya, nggak ada salahnya. Karena ketika kita punya personal branding, kita juga bisa memanfaatkan hal tersebut untuk dijadikan sebagai sumber income dalam hidup kita. Bahkan kita bisa mendapatkan income yang nggak kecil. 2 digit per bulan, 3 digit per bulan itu sangat possible ketika kita memiliki personal branding yang impactful. Karena ketika kita membangun personal branding khususnya lewat konten ya dan sosial media, ini akan ada banyak pintu sumber income yang bisa kita manfaatkan. Entah itu dari endorsement, kerja sama brand ambassador, affiliate, jual digital produk, atau bahkan monetisasi platform sosial media. Sehingga ketika kita bisa mengoptimalkan semuanya, ya 2 digit ataupun 3 digit itu sangat possible. Tapi tentu ya, untuk sampai di titik kita bisa sampai minimal lah 2 digit per bulan, itu tentu bukanlah hal yang instan, bukan hal yang jadi dalam semalam. Tapi ada perjalanan panjang di baliknya, ada proses yang harus kita lalui, ada banyak hal yang harus kita bangun. Entah itu konsisten konten, bangun personal branding, bangun koneksi, bangun relasi, bangun funneling, marketing, develop produk, dan masih banyak lagi. Jadi memang gak ada salahnya karena sangat possible untuk kita dapetin 2 digit bahkan 3 digit per bulan dari personal branding kita. Tapi yang salah adalah ketika kamu mengharapkan hasil ini bisa didapatkan secara instan. Baru seminggu konten dan bangun personal branding, kamu udah mengharapkan dapat 10 juta per bulan. Baru sebulan konten, kamu udah berharap dapat 50 juta per bulan. Ya mungkin kalau lucknya tinggi mungkin bisa-bisa aja. Tapi kalau secara logika itu ya bukanlah hal yang masuk akal ya. Karena memang sangat possible, tapi sekali lagi itu butuh perjalanan panjang di baliknya. Banyak hal harus kita siapkan sampai akhirnya kita bisa mencapai di titik tersebut. Jadi pesan dariku, kalau misalnya kamu ingin membangun personal branding karena ingin mendapatkan sumber income, dapat income yang besar, nggak salah. Tapi jangan berharap mendapatkannya secara instan. Karena ketika kamu berharap secara instan dan kamu nggak dapetin di waktu yang kamu harapkan, tentu kamu akan menyerah ujung-ujungnya. Dan kamu akhirnya nggak akan bisa punya personal branding yang impactful, dan kamu nggak akan pernah bisa juga mendapatkan kesempatan untuk bisa sampai di titik punya income minimal 2 digit per bulan dari personal branding. Jadi saranku ya, ketika kamu mungkin termotivasi untuk mulai bangun personal branding karena ingin punya sumber income yang besar, saranku awal-awal fokus aja ngonten dulu dan bangun dulu personal branding kamu. Bangun personal branding kamu se-impactful mungkin. Karena ketika kamu punya personal branding yang impactful dan bermanfaat untuk orang lain, tuh pasti hasilnya akan mengikuti. Sambil kamu siapin sumber-sumber income yang potensial di personal branding kamu. Oke, jadi itulah mungkin 3 alasan utama yang menjadi sebuah daya tarik utama ataupun alasan utama kenapa sampai saat ini makin banyak orang yang mau bangun personal branding. Karena membangun personal branding itu ya nggak ada ruginya sama sekali, bahkan banyak banget manfaat-manfaat yang kita akan dapatkan ketika kita punya personal branding yang impactful dan bermanfaat untuk orang lain. Ya saranku, kalau kamu mau bangun personal branding di sosial media, coba paksakan diri kamu untuk memulai. Mulai aja dulu dari upload konten di sosial media, karena dari konten-konten itulah nantinya kamu akan bisa membentuk personal branding dari dirimu yang impactful untuk orang lain. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian juga biar makin banyak yang tahu tentang personal branding. Segitu aja video kali ini. Thanks for watching dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Goodbye.